Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah peristiwa penting yang selalu terjadi setiap tahunnya, yakni peristiwa May Day atau Hari Buruh Internasional. Peristiwa ini merupakan momen penting bagi para buruh untuk menyuarakan tuntutan mereka. Salah satunya adalah upah yang layak bagi para buruh kepada pihak pemerintah. Ini merupakan isu yang kompleks karena melibatkan banyak pihak dan berdampak besar bagi kesejahteraan banyak orang. Di video kali ini, saya akan menempatkan diri saya sebagai pihak yang berada di antara kedua belah pihak yang berkonflik, yakni buruh dan pengusaha. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana proses ini berjalan. Latar belakang dari konflik ini ialah ketidakcocokan antara upah yang diterima buruh dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Buruh merasa bahwa upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, pengusaha khawatir bahwa kenaikan upah yang signifikan akan meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing perusahaan. Pemerintah pun berada di tengah-tengah, mencoba untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kondisi perekonomian yang lebih luas. Konflik ini menciptakan ketegangan yang memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan konstruktif untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Pertama, buruh atau serikat pekerja. Mereka mengajukan tuntutan kenaikan upah karena merasa upah yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka berjuang untuk upah yang lebih layak agar bisa hidup dengan lebih baik. Kedua, pengusaha atau perusahaan. Pengusaha berusaha menanggapi tuntutan para buruh dengan hati-hati. Mereka khawatir bahwa kenaikan upah akan meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada keberlanjutan perusahaan, terutama di sektor yang sangat kompetitif. Ketiga, pemerintah. Pemerintah bertugas untuk menentukan kebijakan upah minimum. Mereka harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kondisi ekonomi secara keseluruhan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap inflasi, daya saing, dan stabilitas ekonomi. Posisi saya adalah sebagai mediator. Saya berusaha membantu buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang baik dengan mengedepankan dialog dan kompromi. Sebagai mediator, saya tidak berpihak, tetapi berfokus pada pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai mediator, proses mediasi ini melalui beberapa tahapan yang perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Berikut adalah tahapan yang saya akan lakukan. Sebelum memulai mediasi, saya akan mengumpulkan data yang relevan dari masing-masing pihak. Ini termasuk informasi mengenai kondisi ekonomi, biaya hidup, dan data upah yang berlaku saat ini. Saya akan membantu setiap pihak untuk menyusun posisi mereka dengan jelas, tetapi juga membuka kemungkinan untuk kompromi. Penting bagi saya untuk membantu pihak buruh dan pengusaha untuk melihat isu ini dari sudut pandang yang lebih luas. Selama pertemuan, saya akan menjadi fasilitator, memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan argumen mereka dengan cara yang konstruktif. Saya akan mengarahkan percakapan agar tetap fokus pada solusi, bukan pada saling menyalahkan. Tujuan akhir saya adalah
mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika kesepakatan tercapai, maka saya akan membantu merumuskan hasilnya ke dalam bentuk yang lebih jelas dan tertulis. Apabila kesepakatan tidak tercapai, saya akan membantu merancang langkah-langkah alternatif seperti mediasi lanjutan atau pertemuan dengan pihak terkait lainnya. Secara keseluruhan, meskipun konflik ini penuh dengan tantangan, sebagai pihak mediator, saya yakin bahwa komunikasi yang efektif dan pendekatan berbasis solusi dapat membantu kesepakatan yang adil. Dengan proses mediasi yang tepat, kami bisa menciptakan kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha, tetapi juga memperhatikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan mengenai peran saya sebagai pihak yang berada di antara dua belah pihak yang berkonflik, yakni buruh dan pengusaha, dalam konflik tuntutan kenaikan upah yang layak. Semoga informasi ini memberikan gambaran mengenai bagaimana proses mediasi dilakukan dan bagaimana saya berusaha membantu untuk mencapai solusi yang win-win atau menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.